Kalau metode penelitian, karena kalian tidak boleh menuliskan populasi adalah ini menurut siapa. Variabel adalah, nah, seperti itu tidak usah ditulis, kan pengertian, ya. Jadi di dalam metode penelitian itu tidak perlu menuliskan definisi dan pengertian menurut sumber-sumber. Itu tidak perlu ditulis. Jadi Anda langsung aja. Yang akan dilakukan adalah seperti ini, itu Anda jelaskan secara detail, ya. Oke, ada yang bertanya? Ada. Kemudian yang kedua, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian apa saja ya? Siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Namanya siapa ya? Suwandi, Ibu. Suwandi. Ya, silakan Iya. Suwandi. Dari pertemuan dua kita kemarin, di situ Hah? dijelaskan bahwa ada 5 jenis penelitian, yaitu Ya. yang pertama penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif ini biasanya berupa data-data yang bisa diukur, Hmm. bisa dalam ilmu statistik, matematika, ataupun komputasi. Sedangkan yang kualitatif penelitiannya itu bersifat lebih ke deskriptif. Nah, kemudian di penelitian kualitatif ini juga yang ditonjolkan biasanya adalah teori-teori yang ada pada referensi-referensi penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian eksperimen yang ketiga, kalau penelitian eksperimen itu biasanya bersifat mencoba, mencoba dari suatu data atau proses yang didapat. Kemudian ada penelitian deskriptif. Kalau penelitian deskriptif itu bersifat menggambarkan suatu fenomena itu secara deskriptif. Kemudian ada yang terakhir, yang kelima, penelitian campuran. Nah, penelitian campuran ini biasanya menggabungkan antara penelitian kuantitatif yang biasanya berupa data yang bisa diukur dan penelitian kuantitatif yang biasanya berupa pembahasan, analisis pembahasan atau deskriptif. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Suwandi. Sudah menjelaskan 5 jenis penelitian, gitu ya. Apakah ada temannya yang ingin melengkapi? Silakan. Nah, ada lagi jenis penelitian yang lain, gitu ya. Jenis penelitian lainnya itu banyak sekali jenisnya. Penelitian menurut tujuannya, menurut histori sejarahnya, menurut laboratorium tempatnya, gitu ya, tempat penelitiannya, menurut fungsinya, banyak sekali. Itu bisa dijelaskan lagi. Akan muncul banyak sekali jenis-jenis penelitian yang lain, lebih dari 5 ini. 5 ini mungkin menurut apa ya, bentuknya atau menurut apa gitu ya. Nah ini, itu ya. Jadi masih ada jenis-jenis penelitian yang lain. Tapi ini dari 5 ini aja sudah cukup untuk kita belajar di dalam kita menyusun proposal skripsi, gitu ya. Tingkatannya adalah skripsi. Nah, dari 5 jenis penelitian ini ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, ada eksperimen, kemudian deskriptif, dan penelitian campuran. Ya. Penelitian kuantitatif itu sudah jelas ya. Penelitian kuantitatif itu penelitian yang isinya kaitannya dengan kuantitas, angka, gitu ya. Ada angka-angka, ada perhitungan-perhitungan, ada perhitungan rumus statistik, gitu ya. Itu terkait dengan kuantitatif. Nah, yang sering Anda salah tangkap gitu ya, itu adalah penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif gitu. Itu kadang-kadang agak rancu gitu. Dan kalian kadang-kadang menyampur gitu antara penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan dari satu fenomena. Ada satu fenomena, ada satu kejadian, ada satu permasalahan di dalam penelitianmu itu Anda deskripsikan. Dan gitu kan ya. Deskripsikannya bisa kalimat, bisa juga dengan kuantitatif, dengan angka juga bisa. Oh,
itu sekian persen adalah begini, sekian persen begini. Misalnya gitu ya. Atau sepertiga, atau separuh, atau seperempat, ya terserah ya. Yang penting ada seperti kuantitasnya. Ya, bisa kuat. Jadi deskriptif itu bisa deskripsi saja, bisa juga ada seperti angka tadi. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang beda dengan penelitian deskriptif. Namanya saja kan berbeda kan ini ya. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian kualitatif. Nah, kalau kuanti dan kuali tadi jelas beda. Kuantitatif itu yang dituju orangnya adalah namanya responden. Responden ini sudah ditentukan sejak dari proposal. Siapa saja yang akan ditanya, siapa saja nanti yang akan menjadi yang akan Anda cari, Anda gali orangnya, Anda temui, Anda berikan kuesionernya, berikan angket gitu ya. Itu sudah ditentukan sejak di proposal. Tetapi kalau kualitatif ini namanya bukan responden, tapi namanya informan. Informan itu adalah yang ditemui di lapangan. Jadi di proposal belum ditentukan siapa nanti yang akan ditemukan atau siapa nanti orang-orangnya yang akan ditanya di lapangan. Itu belum ada di proposal. Di proposal hanya disebutkan informan utamanya adalah remaja misalnya gitu. Tapi remajanya ini siapa? Itu belum dituliskan, belum dijabarkan secara detail gitu. Secara detail belum dituliskan gitu ya, siapa saja remajanya itu. Tuh. Jadi kalau yang kuantitatif tadi remajanya sudah ditulis, siapa saja, oh di desa ini sekian orang, desa ini sekian orang, atau siapa saja, itu sudah ada daftarnya. Tapi kalau informan enggak, informan nanti hanya informannya remaja. Nah remajanya nanti siapa saja, nah itu kita harus ke lapangan. Kemudian di lapangan ketemu dengan satu remaja, kita tanya. Nah, tanya, kemudian oh belum puas ini jawabannya. Anda jalan lagi, ketemu lagi remaja yang lain. Ini mau saya tanyai. Nah, Anda tanya lagi, oh belum puas lagi. Jadi harus cari lagi. Terus sampai nanti Anda menemukan sekitar 5 atau 6 orang misalnya gitu. Nah, cukup nilainya orangnya informan itu cukup sedikit aja sudah bisa gitu. Selama Anda mengukurnya itu sudah cukup datanya. Saya sudah menemukan data yang cukup dari 6 orang itu, ya sudah berarti penelitian dihentikan, informannya hanya 6 orang. Itu bisa untuk penelitian kualitatif. Tapi untuk kuantitatif, apalagi yang rumus statistik, itu tidak bisa, harus ditentukan sejak awal berapa orang. Minimal kalau statistik adalah 30 orang N-nya. Itu ya, respondennya 30 orang minimal. Berarti harus 31 lebih. Seperti itu ya, itu untuk penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif biasanya itu untuk geografi jarang yang menggunakan penelitian kualitatif. Tapi kalau penelitian deskriptif banyak ya. Tapi kalau penelitian kualitatif jarang digunakan. Yang banyak menggunakan penelitian kualitatif adalah teman-teman Anda yang ada di prodi sosiologi, antropologi, di prodi sejarah, ilmu sejarah. Itu banyak menggunakan. Yang di PPKN, di pendidikan IPS. Nah, itu banyak juga mereka menggali data-data yang nanti masuk penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Gitu ya, untuk geografi jarang. Tapi ada juga kalau itu penelitian kearifan lokal ya tetap harus ke lapangan dengan cara kualitatif. Karena untuk penelitian kualitatif biasanya kita harus tinggal di daerah penelitian selama sekian waktu, sekian bulan gitu. Ya. Tuh, jadi saya penekannya ke itu aja antara kualitatif dan deskriptif ya. Beda. Yang kita geografi lebih ke penelitian deskriptif. Kemudian eksperimen juga agak beda juga, ini lebih banyak dari MIPA. Gitu ya. Itu, jadi nanti tolong Anda klopkan, Anda penelitiannya apa gitu. Kemudian tema penelitiannya apa, kemudian ada ini
masuk ke jenis penelitian yang mana di antara 5 ini tadi. Tuh. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang jenis penelitian? Mohon maaf Ada? Ibu, saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Buka Jadi ya. Suwandi Bu. Oh ya, Sandi. Jadi perbedaan yang mencolok antara kualitatif dengan deskriptif itu apakah karena deskriptif itu menjelaskan tentang fenomena, baik itu secara bahkan dia bisa mendeskripsikan suatu data yang kuantitatif, sedangkan yang kualitatif benar-benar hanya menjelaskan suatu fenomena secara kualitatif atau tanpa angka, begitu ya Bu, perbedaannya? Eh, Perbedaannya adalah pada cara cara kerjanya. Gitu. Kalau deskriptif kan ada satu fenomena Anda mendeskripsikan. Oh ada longsor, gitu kan ya. Ada longsor ini Anda mendeskripsikan. Oh jenis tanahnya ini. Oh longsornya itu sekian persen. Nah, sekian persen yang longsor atau sekitar luasannya sekitar sekian hektar misalnya gitu kan bisa diperkirakan itu, ya kan? Itu deskriptif. Jenis tanahnya, terus nanti vegetasinya apa saja. Oh, mayoritas vegetasinya ini jenisnya, vegetasinya misalnya pinus, kemudian yang lain tanaman apa lagi gitu. Nah itu kan bisa juga dikuantitatifkan, persentasekan, itu kan bisa dideskripsikan juga bisa. Itu kan itu dari pengamatan deskriptif. Tapi kalau penelitian kualitatif, Anda harus wawancara di lapangan. Gitu. Wawancara harus Anda harus ke lapangan, ketemu dengan informan, ketemu dengan orang, Anda bertanya. Bertanyanya secara wawancara, menggali secara detail dengan orang itu. Itu penelitian kualitatif. Tapi kalau deskriptif, Anda bisa menjelaskan tadi satu fenomena, bisa juga Anda, saya masih belum paham, belum tahu, saya gali dengan cara bertanya. Itu juga boleh aja bertanya ke orang tadi. Tapi bertanyanya sistemnya juga beda dengan bertanyanya yang dengan informan tadi. Tuh. Kalau informan tadi kan menggali data dia. Misalnya dia tentang kearifan lokal suku Baduy misalnya gitu. Kehidupannya kayak apa sih sehari-hari remaja di Baduy itu? Kerjaannya apa, perilakunya seperti apa, kan itu harus bertanya, menggali data si remaja tadi. Jadi kalau Anda mau mendeskripsikan sesuatu fenomena, nah itu kan beda. Longsor tadi, kejadiannya kapan, kemudian seperti apa saat kejadian, kan kita nggak bisa lihat, kita tanya dengan orang. Nah, tapi yang ditanya kan seputar fenomena tadi, kan masih seputar itu. Jadi yang tanya kan berbeda. Itu, Suwandi. Baik Ibu, berarti dengan kata lain yang penelitian deskriptif ini hasilnya didapat dari survei ya Bu? Ya, betul. Harus ke lapangan, harus pengamatan, observasi. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Tapi bisa juga Anda mendeskripsikan dari satu apa ya, ada foto gitu ya. Hanya nggak ke lokasi yang lebih detail gitu ya, karena mungkin kejadiannya sudah yang lalu gitu. Ada foto kejadian tahun berapa gitu, Anda deskripsikan. Itu kan juga bisa. Dari foto kejadian itu Anda deskripsikan. Mungkin juga kalau bisa ke lapangan tanya tentang kejadian itu di tahun berapa misalnya gitu. Itu kan bisa juga bentuk penelitian deskriptif. Itu ya, Swandi ya. Ada lagi yang lain? Ada. Sudah ya, saya kira cukup. Kemudian yang ketiga, pendekatan penelitian. Nah, untuk pendekatan penelitian, siapa yang mau menjawab? Silakan. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, gitu kan ya. Tapi di pendekatan penelitian kalau untuk skripsi sepertinya tidak ada di panduan gitu. Sepertinya tidak dituliskan. Tapi kalau di S2, S3 ini harus dituliskan. Jadi pendekatan penelitian itu seperti apa? Itu sejak awal ditulis. Jadi pendekatan yang kualitatif dan pendekatan kuantitatif berbeda dengan penelitian yang tadi. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Itu ya. Itu
saya kira ini yang 3 kita lewati aja, karena ini hanya pengertian saja. Kemudian yang keempat, pengertian populasi. Nah, populasi kemarin sudah dijelaskan detail sama Prof. Eva. Nah, ini ada yang mau menjawab yang populasi, pengertian populasi? Fakhri Suhada. Fakhri Suhada ada. Destina Aulia. Pada ngumpet kemana ini? Lutfia. Fani. Ada semua orangnya. Fani Dwi. Nah, Fani Dwi bisa menjelaskan tentang populasi? Oke, itu secara umum ya. Ya, secara umum populasi seperti itu, apa saja jenis-jenisnya. Sekarang kalau populasi untuk geografi, apa saja? Materialnya apa? Materialnya geosfer. Nah, berarti geosfer itu ada 5 sfer. Terus? Ya, berarti bisa dibedakan antara yang aspek fisik dengan aspek manusia. Ya, Anda bedakan itu. Dua-duanya harus ada. Jadi populasinya itu apa dan siapa. Siapanya itu manusianya, apa itu yang aspek fisiknya. Ya. Baik, itu untuk populasi. Sekarang kita masuk lagi yang kelima, sampel penelitian atau teknik sampling. Nah, ada yang ingin menjawab untuk sampling? Saya, Bu. Saya izin menjawab, Bu. Siapa tadi yang cowok tadi? Saya, Bu. Tegar. Ya, Tegar dulu ya, Mbak. Setelah ini Mbak Fatma. Silakan Tegar. Baik, Bu. Izin menjawab, Bu, mengenai pengertian sampel. Pengertian sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian dan merupakan wakil dari anggota populasi tersebut. Sedangkan pengertian dari teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi, Bu. Kurang lebihnya begitu, Bu. Ya, betul. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Dan teknik sampling adalah cara pengambilannya. Ya. Nah, sekarang Mbak Fatma. Sampling itu apa saja, Mbak? Iya, Bu. Untuk teknik sampling itu ada 2. Yang pertama probability sampling. Teknik sampling yang probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Di mana probability sampling ada 4. Yang pertama, sampel random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan area random. Yang kedua ada non-probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Terdiri dari 6. Yang pertama, sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Ya, betul ya. Jadi ada probability dan non-probability sampling. Probability itu yang memberikan kemungkinan-kemungkinan. Sedangkan non-probability itu tidak memberikan peluang.
gitu ya, tidak ada peluang. Nah, bedanya apa? Bedanya probability itu tadi contohnya saja, tadi ada random sampling, ada proporsional kan ya, ada area sampling gitu ya, cara lain itu. Nah, untuk apa tadi? Random sampling itu contohnya sampel yang diambil secara acak dari suatu masyarakat gitu ya, masyarakat misalnya masyarakat nelayan gitu. Masyarakat nelayan di desa mana gitu ya. Itu kan seluruh nelayan kan mempunyai peluang untuk dijadikan sampel. Nah, ini siapa saja yang saya pilih, itu dibuat random tadi itu. Randomnya ada beberapa cara. Namanya tadi didaftar dulu, kemudian diacak gitu. Mau diacak pakai lotre gitu ya, pakai sistem kocok gitu, yang keluar siapa jadikan sampel, atau dari nomor urut tadi diambil nomor 1 sampai nomor berapa, atau nomor kelipatan yang saya ambil nomor 1, kemudian nomor 5, nomor 10, nomor 15 biasanya gitu. Nah, itu namanya random sampling. Tuh, sampel yang diambil secara acak. Tuh. Kemudian yang probability, proporsional ya. Proporsional itu sama, nanti diambil dengan persen-persen gitu. Jadi dari satu tadi itu, nelayan tadi itu jumlahnya berapa, saya ambil sekian persen dari sampel itu dengan alasan ini. Ada alasannya itu ya. Persennya tergantung dari kebutuhan Anda. Mau 50%, mau 60, mau 70, mau 90 gitu ya. Nah, itu tergantung kebutuhan Anda berapa jumlahnya, dan juga ada alasannya. Nah, alasannya apa? Bisa juga nanti dengan ada rumus tertentu, ada rumus Raufin, ada rumus yang lain lagi, banyak rumus, itu bisa Anda terapkan untuk menghitung. Tapi misalnya Anda tidak menggunakan rumus, langsung Anda tentukan sekian persen, itu juga nggak masalah, bisa juga. Yang saya gunakan 70% dengan alasan ini. 70% kali berapa sampel, itu sudah memenuhi syarat untuk penelitian tentang apa yang Anda lakukan apa gitu kan ya, itu sudah cukup. Nah, kemudian area sampling juga sama. Area sampling kan berarti wilayah-wilayah gitu ya, semua wilayah itu diambil satu-satu. Misalnya dari satu wilayah itu ada daerah pantai, daerah perbukitan, daerah dataran, daerah fluvial gitu ya. Nah, itu sampelnya diambil semua. Misalnya Anda ambil sampel tanah gitu ya, diambil satu-satu sampelnya. Itu area sampling namanya. Atau ada lagi misalnya Anda ngambil sampel jumlah sumur dari satu wilayah gitu, Anda ambil wilayah tadi di kotak-kotak. Kemudian dari kotak-kotak tadi diambil tiap kotak satu misalnya gitu. Atau kotak yang kelipatan diberi nomor kan ya, diberi nomor terus yang kelipatan nomor genap saja yang diambil, itu juga boleh. Itu area sampling. Itu. Sedangkan yang non probability ini yang sering digunakan itu adalah yang purposive sampling. Purposive sampling itu tidak pakai persen-persen, tidak ada kemungkinan tidak ada. Tetapi yang purposive ini adalah ciri-ciri tertentu. Gitu. Jadi Anda mengambil orang-orangnya tadi, antroposfernya, manusianya tadi, itu dengan alasan tertentu. Misalnya, Anda mau meneliti tentang bencana kan ya, orang yang tertimpa bencana tadi berapa orang. Nah, yang saya pilih adalah dengan kriteria tertentu. Kriterianya apa? Kriterianya satu, mengalami bencana longsor. Kemudian yang kedua, bencana longsor dengan jarak longsor dari pusat longsornya itu jaraknya radius 1, radius 2, radius 3. Radius 1 misalnya 100 meter, 50 meter. Ya, radius 2 misalnya 100, radius 3 150, radius 4 200. Misalnya gitu. Kemudian dipilih lagi yang kepala keluarganya. Gitu. Nah, setelah itu baru dipilih yang radius 1 tadi berapa orang. Nah, ciri-cirinya tadi itu yang Anda tuliskan, purposifnya, itu ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Jadi yang terkena bencana longsor, 3 tinggal di daerah radius 1 sampai 4,
Yang ketiga adalah kepala keluarga yang tertimpa bencana. Nah, itu 3 itu sudah menjadikan karakteristik tertentu atau purposefnya. Itu ya, itu antara lain seperti itu. Nanti banyak cara yang lain lagi. Baik, itu untuk sampel dan teknik sampling. Jadi Mbak Fatma dan Tegar sudah menjelaskan apa itu sampel dan apa itu teknik sampling sampai ke jenis-jenisnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Azhar. Baik, Bu. Di dalam teknik sampling itu kan, misalkan menggunakan teknik sampling acak ya, Bu, accidental sampling. Itu untuk tingkat kepercayaannya itu ada ukurannya atau bagaimana, Bu, metodenya? Terima kasih. Accidental sampling. Ini yang Accidental probability ya. sampling, Bu. Iya. Probability Itu ya. kan tingkat kepercayaan kita nggak tahu ya, Bu, apakah nanti dalam pengambilan sampel itu misalkan dalam hal ini untuk populasi manusia gitu, sosial itu menggunakan kepercayaannya metodenya bagaimana ya, Bu? Apakah nanti yang dihasilkan data atau wawancara dari populasi tersebut dapat dipercaya atau gimana gitu, Bu? Terima kasih. Untuk menentukan tingkat kepercayaan memang agak susah gitu ya. Tetapi Anda bisa melihat bahwa dari sampel yang sekian itu sampelnya itu homogen atau heterogen gitu. Kalau itu homogen berarti kan hampir sama, semuanya hampir sama gitu kan ya. Kalau hampir sama kan diambil berapapun nanti sampelnya tidak masalah gitu. Jadi tingkat kepercayaannya lebih besar gitu. Diambil berapapun, kalau sampelnya itu homogen, berarti kan datanya nanti akan diperoleh yang sama. Tapi kalau sampelnya heterogen, jadi berbeda-beda. Misalnya tadi tentang petani gitu ya di satu wilayah. Ada petani itu yang petani jenis tanamannya kan beda-beda. Ada tingkat pengetahuannya beda-beda. Kemudian dilihat dari cara teknik yang diterapkan juga beda-beda. Nah itu kan heterogen banget gitu kan ya, agak beda-beda. Nah ini harus dicari persentasenya atau tingkat kepercayaan tadi yang sesuai, kira-kira bisa mewakili gitu. Persentasenya bisa mewakili dengan tadi yang bervariasi tadi dari tingkat pendidikan, pengetahuan, teknik yang digunakan, jenis pertaniannya gitu ya. Itu semuanya bisa terwakili. Nah, nanti baru bisa dihitung tingkat kepercayaan. Itu kira-kira Azhar. Ya, Bu. Untuk tadi persentasenya berapa ya, Bu, untuk kepercayaan gitu? Itu yang harus dilihat dari datanya dulu, dari data populasinya dulu. Populasinya seperti apa gitu. Misalnya Anda menggunakan rumus Robin, ya kan? Rumus Robin itu populasinya jumlahnya 1000, 10.000 atau 100, nanti ketemunya itu sekitar 90 gitu. Semuanya, semua sampelnya itu sekitar 90-an. Ya bisa naik, bisa turun sedikit gitu. Itu di dalam rumus Robin itu ada persentase. Persentasenya berapa yang digunakan tingkat kepercayaannya. Anda bisa memilih percayaan tingkatnya misalnya mau pakai 70, 80, 90. Kalau pakai rumus Robin nanti nilainya ya tetap sama, ketemunya ya sekitar angka jumlah apa sampelnya itu ketemunya antara 90 tadi. 86, 87 atau 92, 94 sekitar itu. Itu padahal tingkat kepercayaannya beda-beda persentasenya itu. Tapi rumusnya memang diatur seperti itu, ketemunya sama. Nah, untuk menentukan tingkat kepercayaan ini ya harus lihat dulu populasinya. Jadi Anda harus punya alasan. Anda memilih 50%, alasannya gini. Memilih 70%, alasannya begini. Itu tergantung pada penelitinya. Itu ya. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Sekarang ke-6 variabel penelitian. Ya, variabel penelitian ini dijabarkan dari tujuan penelitian. Ya, variabel penelitian dijabarkan dari tujuan penelitian. Kemudian dari variabel itu bisa muncul variabel 1, variabel
2. Kemudian dari variabel 1 muncul indikatornya apa, variabel 2 muncul indikatornya apa. Itu sudah Anda terapkan, pengalaman Anda membuat tabel gitu kan ya, kan itu ada. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, misalnya tujuan 1 itu tentang pendidikan, tentang pengetahuan gitu ya. Tujuan 2-nya tentang adaptasi masyarakat terhadap satu bencana gitu ya, adaptasi. Yang satu tadi kan pengetahuan. Yang ketiga itu adalah hubungan antara pengetahuan dengan adaptasi. Nah, untuk variabel 1 kan variabelnya tetap pengetahuan, kan ya. Variabel 2-nya itu adalah adaptasi. Variabel 3-nya, nah variabel 3 kan hubungan, ya, hubungan antara pengetahuan dengan adaptasi. Nah, untuk variabel 2-nya, ketiganya ini nanti bisa dibedakan mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Tuh. Itu yang untuk variabel 3 saja. Yang variabel 1, 2 nggak usah ditulis variabel bebas atau terikatnya. Yang ditulis variabel yang ketiga saja. Kenapa? Karena variabel ketiga ini menggunakan rumus statistik, yaitu korelasi. Atau mungkin pengaruh gitu ya, regresi gitu. Nah, itu harus dituliskan mana yang variabel bebasnya, mana yang variabel bebas terikatnya. Mana X1-nya, mana Y1-nya. Mana X-nya, mana Y-nya. Mungkin X-nya ada 3, maka ya bisa Anda jabarkan X-nya itu ada X1, X2, X3, Y-nya 1. Gitu. Baru nanti diterapkan rumus statisnya pakai itu ya. Itu pengertiannya. Jadi jangan langsung Anda variabel bebasnya ini, variabel terikatnya ini. Jangan langsung itu, tapi Anda lari ke tujuan dulu, baru tujuan yang statistik tadi itu dibedakan menurut bebas terikatnya. Itu untuk variabel penelitian. Sedangkan yang ke-8, yang 7 ini tabel sudah Anda buat. Yang ke-8 pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data Anda juga sudah tuliskan. Itu ada observasi. Yang jelas itu observasi harus dilakukan. Kalau Anda orang geografi harus melakukan observasi. Pengamatan di lapangan. Itu harus Anda lakukan. Ya. Anda lakukan pengamatan di lapangan itu harus. Kemudian angket. Angket itu kalau mau menggunakan angket, kalau ada angketnya ya ada kuesionernya. Nah, Anda terapkan. Kalau tidak menggunakan angket ya bisa. Wawancara. Kalau menggunakan wawancara atau interview, nah nanti bisa diterapkan interviewnya kayak apa, daftarnya pertanyaan kayak apa, bisa diterapkan. Kalau tidak ya nggak bisa. Yang keempat, studi dokumen. Bukan dokumentasi, bukan foto-foto ya, tapi studi dokumen. Dokumen ini adalah arsip-arsip laporan, jurnal, nah seperti itu. Itu adalah dokumen-dokumen yang bisa Anda gunakan untuk pengumpulan data dalam studi dokumen. Kemudian ada lagi misalnya interpretasi citra. Nah, interpretasi citra kan juga pengumpulan data itu. Ya kan? Anda dapat data penggunaan lahan tahun ini, itu kan data. Anda mengumpulkan data dengan cara interpretasi citra. Itu juga teknik pengumpulan data, interpretasi citra. Kemudian ada teknik pengumpulan data dengan pengambilan sampel air misalnya, pengambilan sampel tanah, kemudian pengambilan sampel kualitas udara. Nah, itu Anda jelaskan dengan detail cara-caranya seperti apa, tahapan-tahapannya, cara pengambilan sampelnya. Nah, itu juga masuk ke teknik pengumpulan data. Tuh, itu ya, itu untuk yang kita geografi. Tuh, sampai di sini ada yang mau bertanya untuk pengumpulan data? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita sudah membahas 8, yang 9, 10 minggu depan tentang analisis data kita lanjutkan kembali ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti tolong divalidasi